Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Baik, teman-teman semua rahmati Allah. Semoga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dalam perlindungannya, dalam penjagaannya, tak kurang satu apapun nikmat yang Allah sudah titipkan dalam kehidupan kita. Semoga di subuh yang penuh keberkahan ini Allah hadir, melihat, menyaksikan apa-apa yang sedang kita kerjakan, apa-apa yang sedang kita lakukan. Nah, isbiru wasobiru warobitu. Sabar-sabarlah. Itu berarti untuk dimensi diri sendiri. Oke, bersabarlah itu untuk dimensi apa? Nah, maka ya. Bersabarlah. Jadi Allah pesankan tuh ada 3 tingkatan dalam bersabar tadi. Pertama kan tadi itu ulang ya, ntar loh. Tingkatan tertinggi seorang hamba adalah apa tadi? Adalah mukhlis, menjadi hamba yang ikhlas. Prosesnya untuk menjadi ikhlas itulah jihad. Tak lagi untuk dirinya. Lalu untuk sampai ke sana maka jihad itu harus dibungkus dengan sabar. Saya tidak bahas kenapa harus mukhlis ya, antum udah tahu. Kenapa harus ikhlas? Ingat kenapa harus jadi hamba yang ikhlas? Abda. Untuk mendapat perlindungan Allah. Nah, Masya Allah. Semoga Bunda Allah takdirkan begitu dicabut Allah, Quran tuh melekat di kepalaan ya. Ini loh alasan sederhananya. Kenapa sih kita harus antusias semangat kalau dicabut Allah tuh? Ditambah isi kepalanya ada Qurannya. Tuh enggak kon-kon, buta ya budak ini. Mana ada ngaji, tak ada isi kepalanya kosong isinya. Kayak gitu lah, supaya dapat perlindungan, supaya setan tak bisa ganggu kata Kak Aziza. Nah, saya pingin diskusi tentang bungkusan jihad tadi nih, sabar. Berangkat dari surat 3 ayat 200. Isbiru wasobiru warobitu. Bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu dan berjagalah kamu di perbatasan itu, kuatkan kesabaran agar kamu dapat jadi orang yang beruntung. Oke, jadi kenapa ya orang itu setelah disuruh, bahkan bukan hanya jihad sungguh-sungguh dalam dakwah saja, bahkan di bab perang pun Allah disuruh sabar. Di surah 8 ayat 65 yang pernah kita pelajari. Ya ayyuhalladzina amanu haridul mu'minina ana alal qital. Iyakum minkum isruna sobiru. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya kau akan mengangkat 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Maka balik-balik lagi, perintahnya sabar. Nah,
Jadi sabar saya coba bedah ya terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, dan terhadap lingkungan. Nah, ini masing-masing ada ayatnya. Terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, dan terhadap lingkungan. Terhadap diri sendiri itu yaitu ketika proses kita sedang memperbaiki diri, sedang butuh pertolongan Allah, dan itu sebelum bahas ke sini, hampir banyak cerita Quran. Coba, hampir dalam beberapa surah di Quran, sabar tuh penutup daripada surah Al-Quran tersebut. Kita akan jumpai di surat 3 ayat 200. Ayat terakhirnya dikunci dengan perintah sabar. Lalu ada di surah di surah An-Nahl di satu ayat terakhir. Lihat. Coba buka surah An-Nahl dulu ayat 127. Nah, tengok ya. Di surah An-Nahl ayat 127. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah, jangan engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Nah, ini berarti sabar terhadap lingkungan. Surah 16 ayat 127. Oke. Terus, nah, kalau bersabar terhadap diri sendiri yang sedang berproses, surah 18 ayat 28. Sabarlah, tunggu butuh pertolongan Allah. Jangan cepat toleh kiri, toleh kanan. Jangan bandingkan prosesmu dengan prosesnya. Maksudnya orang lain yang sebenarnya di track yang berbeda. Ingat, kalau di track yang sama, berarti kita sedang mengirikan kebaikan, tidak apa-apa. Alamak, kenapa dia udah juz sekian ya, itu boleh. Tapi kalau track yang berbeda, dia bukan track takwa, antum percuma ngejuritkannya di surah 18 ayat 28 terus seperti kayak gini. Ayatnya, sabarlah kau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Artinya apa? Kawan-kawan yang berada sedang dalam perjuangan dakwah, dalam ekosistem dakwah, dalam lingkungan dakwah, berjuang sama-sama. Di surah perintah Allah, sabar. Berarti kalau antum yang sedang berproses hari ini belum ada hasil, dan antum tetap pada lingkungan dan tempat tinggal itu, maka antum sedang menjalankan ayat ini. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Kalau nanti kau cepat kaya ya, selama itu tracknya di luar track dakwah, maka antum tak punya alasan yang kuat untuk mengiri hatikannya, rugi gitu loh. Karena bukan track itu. Ya, Bang? Nah, yang wajib diirikan adalah ketika di track yang sama, track jihad, track takwa, jalur itu, ada orang yang posisinya proses sudah lebih baik. Kok dia bisa gitu ya? Kok hafalan Qurannya bagus ya? Kok tahajud istiqomah ya? Tidak bisanya aku ketinggalan. Nah, itu boleh tidak sabar. Tapi kalau antum bandingkan mungkin teman-teman kumpul antum dulu, yang hari ini mereka belum berada pada lingkungan dakwah, kalau antum iri dan ingin keluar, tidak sabar. Kayak enak jadi dia lah ya. Kayaknya enak jadi SPG lah ya. Kayak enak jadi pekerja kayak mereka lah ya. Dan antum keluar, nah maka sebenarnya antum sedang mundur. Itulah perintah ayat ini. Maka ada secara strata teman-teman antum semua, teman SMA, teman kuliah, yang antum lihat secara story, secara di sosial media, kayaknya hidupnya udah nyaman. Ada nggak kira-kira? Nyamannya dia udah belaki, ada kan? Nah, itu ayatnya. Inilah ayatnya, kawan-kawan. Ayat ini turun, peristiwa itu ada karena ada ayatnya, betul lah kira-kira. Maka Allah bilang apa sabar. Nanti ya di jalan aku nih, gitu. Jadi bicara pemberitaan sabar terhadap diri sendiri. Lalu, nah,
Nah, banyak sekali kesabaran untuk level sendiri. Itu satu. Yang kedua, surah Hud ayat 49. Surah 11 ayat 49. Coba kawan-kawan tengok. Nih, saya coba memetakan ya. Bahas sabar untuk diri sendiri loh. Itulah sebab. Lihat kalimat terakhirnya. Maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kawan-kawan, kan puncaknya gini. Puncaknya itu di surah 3 ayat 142 kata Allah, apakah kira kau akan masuk surga sementara belum nyata kau jihad di jalan aku dan belum nyata juga kau orang yang sabar. Jadi seluruh tindakan kebaikan, harapan kita tentang pertolongan Allah kawan-kawan, itu tidak akan sempurna. Sholat antum, ngaji, puasa, kalau tidak dibungkus dengan kesabaran. Maka hadiahnya adalah Allah terangkan di surah 39 ayat, maka Allah bilang kayak gini, pasbir soberan jamila. Berapa itu berapa tuh? Pasbir soberan jamila. Al-Ma'arij ayat 5. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Nah, kenapa disuruh sabar? Ya kan? Karena kata Allah, nanti kalau kau sabar dengan kesabaran yang baik, kau sungguh-sungguh, 39 ayat 10-nya. Nah, hanya hanya, ingat ya, hanya the one and the only. Orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Oke. Kira-kira mau pahala terbatas atau pahala tanpa batas? Hah? Terbatas atau tanpa batas? Tanpa batas, Abi. Oke, kalau disuruh milih berarti pingin segera dibalas atau sama Allah atau ditunda balasannya sama Allah? Ditunda. Hah? Bingung kan? Kalau dibalas segera sama Allah, berarti antum tak dapat pahala sabar. Kalau agak ditunda, agak dilama-lamakan, berarti ngaji terus, sholat malam terus, angkat tangan terus, si kuat jebret langsung dibalas. Dia dapat pahala, dia dapat catatan sabar enggak? Begitu sedekah, begitu gak dibalas. Begitu gak sholat malam, begitu gak dapat hadiah. Ada lagi si B, sholat malam, ngaji, ya kan, terus berada di jalan kebaikan, terus tolong orang, belum juga dapat pertolongan, belum juga dapat perubahan. Dia dapat kesempatan pahala sabar enggak? Dapat enggak? Dapat. Dua-duanya Kiai. Dua-duanya macam mana tuh? Ini lah mak-mak disuruh pilih satu, dua diambilnya. Diskonnya cuma satu, jangan pilih dua. Nah, saya mau kasihkan kabar gembira buat antum yang hari sudah angkat tangan, yang sudah bangun malam, yang sudah tetes, belum dibalas sama Allah. Kata Allah, the one, the only. Bang Agus, anak muda kerja keras. Bang Agus ini 3 kerjaannya. Kalau cari laki macam ini, saran saya. Pagi kerja kebun, siang kerja badan wakaf Quran, malam jelas kopi. 2 tahun, 3 tahun jadi orang berhasil dia. Itu yang saya maksud, bayar proses kerja keras. Habiskan jatah kerja keras. Malam tidur di surau, rumahnya di Siantar. Mulailah ada si Agus Ustaz katanya. Nah, saya cari yang macam itu, bukan yang itu. Cari macam ayah, udah lah ya kan. Gitu. Nah, coba lihat kata Allah, innama yuwaffas-sabirun, ya kan? Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya. Oke, saya mau lagi pertanyaan. Kira-kira kalau punya kesempatan pilihan, mau pahala yang terbatas atau pahala tanpa batas? Tanpa batas. Tanpa batas. Coba mati. Malaikat dengar tuh, atau boleh geser loh. Pahala terbatas atau pahala tanpa batas? Tanpa batas. Apa pahala tanpa batas di surah Al-Zumar ayat 10? Bersabarlah. Berarti mau dicepatkan doanya atau ditambahkan sabar doanya? Ditambah sabar doanya. Apa ke jodohnya galau miskin? Masak martabak, masak gini loh, bikin martabak
biasa saja susu dengan martabak campur keju, campur coklat, campur red velvet, susu yang banyak. Kira-kira cepat mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua lah. Lama yang kedua lah. Lebih nikmat. Ada red velvetnya, ada susunya, ada kejunya, ada coklatnya, martabaknya tebal lagi, betul lah. Apalagi kalau ada depan mata, ya kan? Lebih gampang buat bakwan biasa sih atau ada udang loh. Ada udangnya, Kiai. Enak nggak kalau ada udang? Enak, dah paham udah tuh ya. Nah, agak lama dia yang satu pakai kucingnya, gitu rumusnya. Berarti jangan don't set, tapi ya balik lagi, don't be sad, jangan sedih. Bisa jadi gini loh, tetap gini logikanya. Berarti kasihanlah yang agak lambat, malah keren. Nggak ada, kita nggak tahu algoritmanya Allah. Yang pasti ketika antum sedang berikhtiar di jalan Allah, lalu yang antum angkat tangannya itu belum dikabulkan oleh Allah, sebenarnya antum berkesempatan untuk dapat lebih. Itu cara berpikirnya. Clear? Ingat kisah itu kan, penjual warteg yang akhirnya jadi kaya raya gara-gara sedekah, masih ingat enggak? Nah, lama jenunggukan dan dibayar sangka sama Allah. Kalau bayalasan sedekah kan bisa 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tanpa batas. Terus Ustadznya bilang, kalau makin lama balasan dari Allah, maka makin banyak kesempatannya. Gitulah kawan-kawan. Coba. Ya kan saya ngalami lah ya. Artinya ya hikmahnya adalah ketika jodoh yang saya inginkan ternyata bukan jodoh saya. Oke. Ternyata yang bukan saya inginkan jodoh saya. Berarti kan yang bukan inginkan itu pasti sabar dalamnya. Ternyata baru tahu sekarang yang tidak diinginkan itulah yang the best of the best of the best of the best dari Allah. Banyak the best. Sama lah Kiai, senasib kita. Kok ada yang komen gitu ya? Ya kan? Sama-sama tak inginkan. Bagus juga judul buku novel yang terbaru tuh, jodoh yang tak diinginkan. Takbir. Nah, itu campur ente Gil. Ini urusan lagi. Nah, jadi sabar level pertama tuh dalam perjuangan pribadi, ya Bang? Nah, karena sudah ada yang mention, ternyata saya baru tahu. Ternyata cuma laki-laki yang bisa bersabar terhadap perempuan. Ya, tidak ada ayat perempuan bersabar untuk laki-laki. Makanya timbul sabar terhadap pasangan. Sabar ya. Untuk ada ayat kawan saya. Surah 4 ayat 19. Jika kamu tidak menyukai mereka, kau tak suka dia ngomel, kau tak suka dia marah-marah, kau tak suka dia degel-degel, suka belanja macam-macam, bersabarlah kata Allah. Karena boleh jadi yang kamu tidak sukai, padahal banyak kebaikannya. Untung saya dah lulus dah. Dan saya dapat kebaikan yang banyak atas peristiwa ini. Ya Allah, yes, saya bilang. Oke, saya bilang. Begitu tadi dapat ayat ini tadi malam, yes, saya bilang. Kita lihat, ayatnya keren loh. Nah, kita udah tahu ayat ini, Ki. Untung itu tahu lebih awal, Ki. Ketawa, aku sedih. Hah? Jika kamu tidak, jadi kan ayat itu gini, ya kan? Wahai orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Dan bergaullah dengan cara yang baik. Jika kamu ya kan tidak menyukai mereka, sikap mereka, tingkah mereka, perangai mereka, tabiat mereka, maka kata Allah, bersabarlah. Karena begitulah wanita, pagi A, siang B, betul lah. Nah, maka tidak ada ayat perempuan laki-laki suruh bersabar, perempuan bersabar dengan laki-laki. Maksudnya kalau perempuan bisa sabar sama laki-laki, hadiahnya langsung surga seperti kisah Asia. Oke, perintahnya tak ada tapi dia kerjakan, hadiahnya surga. Surah 66 ayat ke-11. Asia kan? Tapi perintahnya, nih lihat nanti
kita baca Asbabun Nuzul panjang sekali. Nih. Ya, nah dia. Dengan kata ini tafsirnya. Dengan kata lain, barangkali sikap sabar kalian memegang mereka terhadap menjadi istri kalian, padahal kalian tidak suka kepada mereka, mengandung kebaikan bagi kalian dunia dan akhirat. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas sebelum ayat ini, yang dimaksud adalah hendaknya si suami tetap berlemah lembut kepada istrinya yang tidak ia sukai, maka pada akhirnya ia dianugerahi seorang anak dan istrinya dari anaknya dan sebagainya. Begitu rumusnya. Suka kita perempuan ya, suka dapat ayat, ya kan, ayat itu bang 419 bang. Ayo Kamira komen lagi. Inilah kompor nih. Apa yang sudah diberikan ke istri itu tidak boleh diminta lagi, mau itu uang, mau itu dipinjemin Itu uang, dengarkan tuh kalian tuh. tidak boleh. Istri saya itu menambahkan betul. Kalau udah dikasih istri jangan ditanya lagi mau belanjakan kemana, kau suka dia. Makanya kata guru saya, bro, udah dosa pusingkan, nanti kasihkan ya semuanya biar nanti tidak capek kena hisap. Nah, jadi itu perintahnya kawan-kawan, perintah terhadap pasangan. Sabar terhadap pasangan. Oke, jadi indah kan kalau paham Quran itulah. Memang perempuan begitu lah tabiatnya. Tak pakai data, karakter memang seperti itu. Siang A, malam B, besok hari ini sukanya coklat, besok udah pindah lagi martabak, gitu loh. Hari ini sukanya telepon, besok bakwan. Nah, lakinya pikir dia suka makan gado-gado, rupanya tak pingin hari ini, pengen makan bubur. Nah, gitulah dia. Wah, suka-suka dia kial ketawa. Ya, nih ya. Nah, surah berapa tuh? Suka mak-mak tuh loh. Pasti ayat dijadikan favorit mak-mak. Ini surah 419. Ya, kalau ayah sabar sama bunda, maka ayah dapat banyak kebaikan. Gitulah kesimpulan ayatnya. Nah, kita bikin konten lah perempuan. Wahai para suami, maukah kamu dapatkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan? Mau nggak? Benar-benar mau nggak? Kalau mau, bersabarlah akan diriku. Nah, gitu. Nah, betul kawan-kawan. Nah, dan dia di puncaknya, langsung lah, aduh Mbak Sandria tek suamiku, kata dia. Inilah mak-mak nih ya, gitu dapat ayat pamungkas salah pula. Saya tambahkan lagi lah satu bonus ayat. Mana kira-kira? Ayat ini senangi mama, mana sudah? Mana? Oke, saya tambahkan bonus ya, pagi hari ini saya kasih bonus bagi pemirsa yang kasih mawar. Salah. Ya Allah Ustadz, jadi kayak ibu-ibu. Nah, ayat ke mak-mak. Nah, surah 2 ada 3 ayat mak-mak. Kita pegang lah. Kita jadikanlah ayat ini nih untuk deklarasi sejak awal. Surah 2 ayat 33. Dan kewajiban ayah. Untung saya tidak dipanggil ayah. Ini ayah ya. Berarti ayah Iwan. Saya Abi, bukan ayah. Maka jangan dipanggil ayah di rumah. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Maka tidak heran. Ya kan? Warna pink itu banyak, pink peach, pink magenta, pink ini, ya kan? Nah kayak gitu. Jadi tidak heran juga, kalau laki-laki itu beli baju tuh pas Lebaran ya. Nah, kalau laki-laki beli baju pas Lebaran, tapi kalau mak-mak beli baju pas, tidak ada, pas buka aplikasi. Setiap dia buka Shopee, pasti. Maka bapak-bapak, bapak-mama, strateginya adalah, ya kan, jangan pasang wifi di rumah satu, ya kan, atau diam-diam hapus aplikasinya. Mana hilang aplikasi ini? Ya gitu ada. Nah, itu ayatnya. Yang ketiga, tambah lagi bonus lah ayatnya buat perempuan. Biarlah kita kan semua ini. Kena gila kan kita. Mana ayatnya satu lagi? Mana? Oh, enggak. Kalau ada 100 komen yang mau baru saya kasih tahu ayatnya. Mau Abi. Mau enggak? Ayat Mau. mama. Kata harus mau Abi. Mau Abi mau. Kata harus Oke. mau. Nah, satu tadi ayat surah berapa ayat berapa? Bahwa saya laki-laki harus bersabar dengan perempuan. Bang Kamel, jangan sampai Kak Nana dengar nih. Surah 4 ayat
19. Karena di balik sabarnya suami ada oh langsung rajin. Ya, langsung itu ada kebaikan. Lancar kalau ayat kita melekatnya cepat gitu ah. Ayat yang menguntungkan tuh cepat melekatnya. Dasar kita. Nah, yang kedua ayat tentang pakaian surah berapa? 2 ayat. Al-Baqarah 233. Jadi jangan heran. Ya kan? Coba perhatikan. Ruang tamu saya sudah berubah jadi warehouse. Ya, dalam rangka praktik ayat ini. Tapi atas izin Allah, istri saya sudah mempraktikkan lebih. Bukanlah bagi pakai uang suaminya. Karena tak cukup baju dari suaminya. Nah, kayak gitu deh. Bunda hanya butuh ridho. Alhamdulillah. Bukan hanya butuh duit abi. Maksudnya, duit abi udah tak cukup. Ya kan? Nah, ya paham tuh kawan-kawan. Berikutnya adalah ayat-ayat tentang dipahami tentang wanita ini. Nah, ini 3, jadi modul baru. Karakter bayangkan di Quran tuh udah tahu dah sejak 1400 tahun yang lalu. Surah 43 ayat 18. Apa itu? Perempuan tuh suka berhias. Jadi tak heran kalau dia suka beli gelang, beli cincin, beli berlian. Karena memang sudah kodratnya, kawan-kawan. Ama nih, banyak koleksi cincin. Memang dia kodratnya begitu. Al-Baqarah 233 tentang pakaian, Al-Zukhruf 4318 tentang perhiasan. Jadi, wahai perempuan, saya kasih tips cara ngobrol sama suami. Sayang, kamu mau nggak supaya aku berquran dalam hidup? Ini tuh, ada Al-Baqarah 233 dengan Az-Zukhruf ayat 18. Satu, dia suka berhias. Bukan hanya perhiasan fisik, ya kan? Bunda cepatlah sih, kita terlambat dah nih. Ayah, 4318 ya, ini cantik. Itulah deh. Nah. Berarti Ustadz kalau ada wanita yang nggak suka perhiasan, nggak suka, ini berarti menyalahi sunatullah gitu ya? Nanti saya tanyakan guru saya. Saya akan tanyakan guru saya, ini agak berat saya jawab ini. Nggak suka karena mahal. Ini bukan Ustadz Abi. Dan untuk saya bukan ayah. Dia tidak diminta baju. Maka saya tidak diminta baju. Bisa bayangkan suami yang mendengar ayat ini aja wajib untuk mengikuti apa kata ayat ini. Apalagi suami yang menyampaikan, berat. Itu wajib melaksanakan. Mari kita tutup menjelaskan pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah ada pembicara sesungguhnya. Oke. Abi kena sudut sama Umi. Kok saya yang jadi merasa jadi panas dingin saya? Iya. Menyampaikan. Belum lagi yang Iya, nanti Ustaz kena ayatnya Abu Rama kata. Bang Amel, ini ayat mak-mak bangkain bawa nih, nanti setiap cerita di coffee shop nih, suka mak-mak nih. Ya kan, dia pokoknya terlope-lope lah dengan Bang Kamel. Yang penting jangan Kak Nana aja dengar. Aduh, ada Bunda Sandria dengar rupanya. Ya, coba lihat kan. Biasa istri saya tuh dalam Zoom tuh jarang komen loh kawan-kawan. Entah kenapa dia termotivasi sekali pagi hari ini dengan ayat-ayat Allah, dan dia makin kagum dengan Quran gitu loh. Ternyata karakter Bunda ini karakter Quran dia. Ya tadi malam kan Abi nyampaikan ayat nggak boleh marah dulu selama seminggu. Alhamdulillah, berarti sampai Senin, Rabu, Kamis nggak bisa marah nih. Jadi bebas dulu istrinya mau ngapain aja, karena suami lagi ikhtiar nggak boleh marah seminggu. Semoga malaikat menjaga kita semua. Oke, nah kita ganti tema keluarga udah selesai. Oke, kita ganti ayat berikutnya. Oke. Tak boleh dikasih hati. Langsung minta 1 ekor ayam. Kayak jantung. Nah, oke, ganti tema. Ada untung kata teman-teman BPD enggak ada laki bini saya di sebelahnya. Oke, jadi satu sabar terhadap diri sendiri tadi dalam proses menggapai pertolongan Allah, minta perlindungan Allah. Maka berkali-kali Allah bilang sabar. Jadi kalau sabarnya makin panjang, maka dapat potensi kesempatan apa tadi? Pahala yang tak terbatas. Pahala yang tak terbatas itulah jadi potensi untuk mengimbangi daripada maksiat atau dosa-dosa kita di masa lalu. Fasbir sabaran jamilah. Dan puncaknya adalah
Oke, puncaknya ketika orang itu dicatat sama Allah sebagai hamba yang sabar. Kemarin saya lihat postingan anak Barangga bagus, SD Al Karimah buat selamat kepada Ananda Raffi sebagai siswa tersabar. Bagus. Jadi kita saya mulai kayak gitu ya. Nah berarti bukan hanya mahasiswa, Allah juga bisa menempatkan predikat itu kepada kita, kawan-kawan. Kan saya pernah cerita yang saya dimimpikan Opa tuh. Terakhir Opa bilang, Papa baru tahu sabar yang kan dia zaman dulu kan Opa sabar ya apa? Opa tuh kan orangnya almarhum tuh masih mudanya temperamen, ya kan? Nah, pokoknya kalau keluarganya dia enggak jadi sih, tapi kalau keluarganya, keponakannya, anaknya, istrinya dizolimi habis di konfrontatif orang tuh. Nah, saya kadang-kadang jangan pak gitu lah ceritanya. Saya bilang kalau dalam mimpi tuh, apa baru tahu makna sabar yang En sering bilang waktu kecil ke papa. Nah, ternyata balasannya banyak sekali di kuburan nanti. Maka sabar-sabar ya nak, itu pesan terakhir. Nah, gitu saya ingat di ayat Quran, salamun alaikum bima sobartum, surat 13 ayat ke-24. Ternyata kawan-kawan ada sambutan buat orang-orang yang masuk surga karena lewat pintu sabar. Jadi puncak di pahala yang banyak tadi, surah berapa puncak pahala? Pas sabar tuh dapat paling banyak 3, 9, 10. Nah puncak yang kau dikumpulkan, jadi kayak gini, contoh kan. Coba Allah cuma bilang, jadi kan ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang sedekah. Ini cuma dibilang sama Allah, kau sabar ya kau, ya kan? Kau sabar ya, maka kau dapat kesempatan pahala yang tanpa batas, bukan lagi banyak, di ghairi hisab, tanpa batas. Berarti sebenarnya, ya kan, ketika kita disakiti, difitnah, dicela, dicaci, dihianati, maka kita dapat punya kesempatan untuk praktek ini, tidak gitu kan? Kesempatan. Berarti logika cara berpikirnya kita justru makasih tidak dengan peristiwa yang tidak nyaman jadinya. Makasih, bukannya marah, bukannya kesal. Karena kita tahu di balik hal tersebut ada potensi pahala yang tanpa batas. Yang kalau dikumpulkan, bayangkan coba, hanya satu amalan disuruh sabar ya. Amalannya cuma disuruh sabar. Sabar terhadap diri sendiri dengan perjuangannya, sabar dengan lingkungan terkecil yaitu pasangan. Maka tanpa sadar akhirnya semoga kita termasuk orang yang disebutkan di ayat ini, surat 13 ayat 24 ini. Salamun alaikum bima sobartum. Antum coba bayangkan momen itu jadi sebuah reality, jadi sebuah kenyataan, maka antum akan bilang terima kasih wahai masa laluku, terima kasih atas kesusahan, terima kasih wahai orang-orang yang pernah menyakitiku, gara-gara apa peristiwa itu aku bisa dapat panggilan ini oleh Tuhan. Kan gitu jadi kita kawan-kawan. Betul lah. Nah, yang terakhir tingkatan tertinggi, ya kan, yaitu ketika sudah mulai sabar dalam lingkungan atau berdakwah. Semua niat baik itu justru dianggap baik. Rasulullah itu baik nggak ngajak orang masuk surga? Baik, tapi justru kena sikat. Nah, salah satu contoh sabar dalam berbuat kebaikan yang disebutkan di surat 38 ayat 17 surah Sad ini Allah sebutkan, isbir, Daud, bersabarlah atas apa yang mereka katakan tentang engkau wahai Daud. Ingatlah akan hamba kami Daud yang punya kekuatan yang maksud adalah kekuatan dalam beribadah, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nah, jadi 3 lapis kesabaran ini. Lapis kesabaran terhadap diri perjuangan ibadah diri sendiri, ya kan? Lapis kesabaran yang terdekat dengan pasangan. Lapis berikutnya ketika mulai dalam keberjamaah, potensi sabar yang lebih luas, kawan. Tepat cara berpikirnya? Maka kalau kemarin kita bahas sabar itu adalah bahan bakunya pertolongan, meninggalkan kesabaran, meninggalkan pertolongan, ya kan? Nah, maka motivasi yang baru hari ini adalah
Bersabar itu jalan untuk mendapatkan pahala yang tanpa batas. Bom, Pak sabar dapat pertolongan, Al-Baqarah 153. Sabar dapat pahala tanpa batas. Sabar tiket masuk surga. Sabar dapat kebaikan. Surah tadi itu surah 4 ayat 19 kan ujungnya, bersabarlah kamu terhadap wanitamu kata Allah, karena bisa jadi itu akan ada kebaikan untuk kamu. Begitu cara berpikirnya. Nah, bayangkan kalau setiap rumah tangga memahami konsep ini, maka tak ada perpisahan. Justru perbedaan menjadi jalan untuk mendapatkan banyak kebaikan daripada Allah. Kan yang buat tak sabar itu karena perbedaan kita, betul tak? Nah, apa yang buat orang akhirnya gara-gara perbedaan jadi berpisah gitu kawan-kawan? Karena tak memahami. Nah, itulah balik lagi pentingnya kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Begitu dia. Oke, Mama SOS, Bapak ada yang mau ditanyakan? Coba kita ulangi. Oke. Puncak daripada grade ataupun label ataupun posisi seorang hamba ada apa namanya? Ikhlas, mukhlis. Yaitu ikhlas. Untuk sampai ke ikhlas maka butuh effort perjuangan, namanya sabar. Nah, jihad itu harus dibungkus dengan satu mentalitas apa namanya? Sabar. Nah, maka sabar itu ada 3 lapis. Satu, sabar terhadap diri sendiri. Contoh ayat yang Allah sebutkan, surah 18 ayat 28. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan orang-orang yang juga sama-sama juga sedang berproses kayak engkau. Seperti itu. Dia sedang mengingatku di pagi dan di sore hari. Janganlah engkau cepat melihat kagum dengan kiri dan kanan terhadap mereka yang sedang menikmati dunia ini, gitu cara berpikirnya. Oke, santri-santri ya sabar-sabar, tidak bisa dibandingkan. Enak ya kawan kami nongkrong di Gelis, nongkrong jalan-jalan, treknya disuruh sabar itu berjamaah di lingkungan dakwah. Oke, berarti kan sabarlah kamu bersama orang-orang yang menyerukan dan mengingatku kepada pagi dan sore, berarti sabarnya di lingkungan dakwah. Tak bisa. Nah, begitu dia. Oke, yang kedua tadi surah 11 ayat 49. Apakah sabar itu ada batasan enggak, Kiai? Bagus pertanyaan Pak Unang. Seringkali kita dengar, ada enggak sih sabar itu ada batasannya? Saya lupa ayat Qur'annya, tapi bunyi itu kayak gini. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, maka hampir di antara kita ini tuh tak ada lagi tersisa di muka bumi ini. Betul lah. Kalaulah setiap kita salah itu dihukum, si salah itu dihukum, oke, maka tak ada lagi kita di muka bumi ini. Habis kita kawan-kawan. Pak si berapa? Suruh berapa? Berapa? 3 kali. Itu ayatnya. Lalu apa yang bisa diambil hikmah daripada ayat itu? Ya belajar apa yang Tuhan kita ajarkan. Oke. Belajar daripada apa yang Tuhan kita ajarkan. Jadi gini analoginya, sebelum nanti dijawab dengan satu kata, cara berpikir tuh gini. Yang membuat kita tidak sabar itu proses yang nyaman atau proses tak nyaman? Hah? Tidak nyaman. Nah, Tidak nyaman. yang membuat kita harus mengeluarkan mutiara kesabaran itu sesuatu yang enak atau tak enak dalam hidup kita. Sesuatu yang membuat kita baik atau yang menyakiti. Oke, kita lihat beberapa ayat Al-Qur'annya ya. Pertama 3 ayat 159. Nah, maka berkat rahmat Allah wa engkau Muhammad berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, kau belawan, kau beladen, kau marah, kau benci sama dia, tentu mereka menjauhkan dirimu. Karena itu maafkanlah mereka untuk mohon ampunan, bahkan mintakan ampunan untuk mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah berbulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Apa mental Rasulullah saat ini berarti? Sabar kan? Sabar. Oke, satu.
kedua, saya tuh lupa, ada doa Nabi Isa tuh keren. Dan Nabi Isa tuh ngelobi Allah, ya Allah, mereka ini juga hamba-hambamu ya Allah. Mana ya? Jadi Nabi Isa tuh bahkan memohonkan ampun kepada Allah, ya Allah, mereka ini juga hamba-hambamu. Udah nggak Bang Dek? Tak ada adik, tak bisa udah jawab. Hah? Bang Bos? Mana ya? Jadi bahkan selevel Nabi Isa tuh mendoakan pengikut apa umat-umat yang hidup di zaman itu untuk diminta ampunkan kepada Allah. Al-Maidah Ayat 118. 118. Oh. Nah, coba lihat. Bahkan tuh coba lihat. Berarti kan pada posisi Nabi Isa ini sudah disakiti. Makasih Bunda ya. Lalu Nabi Isa mengatakan, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka ini juga hamba-hambamu, wahai Tuhan. Keren gak? Jadi dia disakiti, dia mintakan sama Allah. Dan jika engkau mengampuni, engkaulah maha perkasa, maha bijaksana. Apa yang ada kejadian ini di milik Nabi Isa? Sabar lah kira-kira. Sabar. Terus kita lihat lagi. Surah 16 ayat 125. Ajaklah manusia, serulah manusia di jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan cara yang baik pula. Dan Allah lebih tahu kok siapa yang sesat dan siapa yang benar, dan dia mengetahui siapa yang beri petunjuk. Jadi tak perlu kita bilang kau salah, kau salah, kau salah. Tak perlu. Oke, berikutnya lagi surah 41 ayat ke-34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Kesimpulannya, sabar itu berbatas atau tanpa batas? Tanpa batas, Pak. Oke. Sabar itu tak ada batasnya memang. Nah, begitu tak berbatas itulah dia berubah menjadi keikhlasan. Siapa contoh manusia yang sudah mempraktikkan sabar tanpa batas? Nabi Ayub. Lama sakit, bertahun-tahun dia. Begitu Allah ridho, udah kelar nih ujian Ayub nih, lulus ini. Langsung berlipat-lipat hadiahnya daripada Allah Rabbul Alamin. Gitu Pak Unang ya. Siap, insya Allah. Sabar-sabar Pak Unang ya, jalan hidupnya. Oke, ada lagi. Apa sih yang dimaksud sabar? Apakah hanya cukup diam dan menerima sebuah kejadian? Bagus pertanyaannya. Sabar itu kawan-kawan artinya menahan. Kita tengok ya. Kita tengok ayat Qur'annya. Sabar itu artinya, arti kata dasarnya menahan. Apa? Saya pernah tanyakan kepada Ustaz Somad, sabar tuh ya punya makna kata dasar muncul sih, sobar. Sobar tuh menahan. Jadi menahan tuh maksudnya adalah tetap fokus kepada perintah yang Allah berikan kepada kita. Contoh, misalkan nih dalam praktek kehidupan, diuji dengan materi. Jangan sampai ketika ujian materi itu datang, akhirnya kita justru melalaikan perintah Allah. Tetap berjalankan perintah Allah. Nah, harusnya saya pernah salah kan ketika diuji materi adalah energi saya lebih banyak cari duitnya gitu loh. Dan mengurangi energi utama saya untuk menjalankan tugas saya sebagai hamba. Disitulah dia. Dan dikala itu yang terjadi justru hutangnya makin bertambah, makin babak belur. Ketika sudah telah menikah, Allah izinkan waktu itu juga sama, bahkan jumlah masalah keuangannya lebih besar sebelum menikah. Nah, saya belajar waktu itu, dan saya juga yang salah. Jadi waktu itu Bunda Mira tuh bangun jam 2 subuh. Ngaji Quran itu udah sampai 2 juz dini hari.
pagi, sampai saya bilang pagi Quran, siang Quran. Sampai saya yang salah waktu itu. Bunda nih, mana mungkin selesai masalah kok cuma ngaji ya? Gitulah. Itulah bodohnya yang belum punya iman dulu nih. Tapi ternyata begitu saya tanya dengan guru, itulah jadi wasilah. Allah kasih lompatan pertolongan. Artinya, kalau waktu itu cara berpikir Bunda Mira sama dengan saya, yang dimana saya akhirnya sibuk dengan masalah keuangan dan sebagainya, maka tak datang pertolongan Allah. Berarti, tapi bukan berarti juga bermalas-malasan. Selesaikan dulu tugas utama kita. Jadi intinya sabar itu selesaikan dulu tugas pokok utama kita sebagai hamba. Nanti dia yang akan tunjukkan jalan kemana sunatullah menyelesaikannya. Nah, begitulah dia. Jadi mampu melawan tapi tak membalas. Mampu beli yang banyak-banyak tapi dia tak beli. Itulah sabar artinya. Mampu tahu aib orang yang fitnah dia, mampu membalas tapi dia tidak respon. Gitu lah dia. Posisi suami benar ya kan, mampu menghardik, mampu menelanjangi atau memberikan mengkoreksi besar-besaran kepada istrinya, tapi dia sejak benar. Tahu suaminya udah selingkuh, bolak-balik berkali-kali selingkuh, tapi dia tak ada urusan dia sama Allah, urusan saya mengabdi sama dia. Saya dapat kesaksian gitu. Urusan dia selingkuh, dia main perempuan, urusan dia sama Tuhannya. Urusan saya mengabdi kepada dia. Saya ketemu orangnya kawan-kawan. Dan akhirnya tadinya istrinya ini mantan model. Dia kenalan di dunia itulah, dunia entertain gitu ya. Sekarang Allah kasih hidayah, so istri ngaji, sekarang jadi penggerak Quran. Dan bukan rahasia lagi. Suami ini parlente, playboy, punya klub punya tempat klub malam kayak gitulah, tongkrong aja tiap malam tuh sama cewek-cewek banyak. Saya tanya gimana, itu urusannya sama Allah. Jazakumullah ahsanul jaza. Terima kasih. Ambil yang baik-baik dari ayat Quran tadi, silakan diskusikan. Beruntung dah yang dengarkan Zoom bersama pasangan. Beruntung. Oke. Kiai boleh nggak materinya diulangi lagi besok? Ini ada suami saya sebelah saya, Kiai. Nah, kalau ada request tertentu, lihat ada nomor rekening di sini ya. Nah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.